warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Lubis, mahasiswa Universitas Pamulang semester 8 dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NIM 2016-05-3336. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Pertama-tama kita membahas apakah coronavirus dan COVID-19 itu. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang lebih umum disebut dengan MERS. Dan sindrom pernapasan akut berat, Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut juga dengan SARS. Coronavirus jenis baru yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tahun yang lalu, pada bulan Desember 2019. COVID-19 yang sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara seluruh dunia. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan strategi menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia saat ini telah membuat kebijakan sosial atau physical distancing agar masyarakat selalu menjaga jarak satu sama lain dan melarang kegiatan-kegiatan yang membuat orang berkumpul. Karena masalah yang dihadapi sudah sangat jelas, apa yang menjadi keinginan bersama sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Maka pemerintah harus menetapkan kesehatan sebagai prioritas di atas segalanya. Menurut saya dibutuhkan 3 strategi utama dan 5 strategi pendukung untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini yang harus dikomunikasikan secara efektif dan adanya enforcement secara disiplin. Yang pertama dari strategi utama tersebut adalah melakukan preventif ketat guna mencegah masyarakat yang sehat tidak menjadi orang dalam pemantauan ataupun yang lebih umum disebut dengan ODP, ataupun juga pasien dalam pengawasan ataupun PDP dan suspek. Dan yang kedua adalah melakukan pengawasan intensif agar ODP, PDP dan suspek dapat dicegah agar tidak jatuh menjadi orang yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Selanjutnya melakukan tindakan pengobatan agar populasi yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 dapat disembuhkan dan tidak sampai meninggal dunia. Dan untuk meyakinkan bahwa 3 strategi utama yang tadi saya sebutkan supaya dapat dilaksanakan secara efektif, maka dibutuhkan 5 strategi pendukung, antara lain 1. Membentuk krisis center yang didukung adanya leadership, regulasi, organisasi, dan komunikasi yang efektif. Dalam hal ini, pemerintah sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang anggotanya adalah ada gabungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penegak hukum, dan institusi multilateral lainnya. Dan untuk yang kedua, mempersiapkan tenaga medis utama, pendukung tenaga medis, serta relawan tenaga medis yang semuanya harus benar-benar didukung oleh perlengkapan dan infrastrukturnya secara memadai. Dan poin berikutnya, membuat sistem pengendalian yang canggih didukung oleh teknologi informasi yang tersentralisasi dan beroperasi secara efektif. Dan yang poin keempat adalah membuat kebijakan fiskal yang proaktif, antara lain untuk tersedianya jaringan pengamanan sosial nasional untuk masyarakat yang terdampak dan menyiapkan semua pendukungnya yang dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat yang kredibel. Dan yang terakhir, memastikan logistik dikelola secara profesional baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Saya yakin pemerintah sudah sangat memahaminya, dan strategi-strategi yang saya jabarkan di atas bahkan sebagian sudah dibuat. Pemerintah juga sudah membuat sejumlah kebijakan stimulus untuk menghadapi COVID-19
yang dampaknya akan terasa jika itu segera diimplementasikan. Pemerintah juga sudah menyatakan bahwa kesehatan menjadi prioritas utama dan menyiapkan social safety net melalui kebijakan fiskal untuk membantu masyarakat yang ekonominya terkena dampak kondisi abnormal akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi abnormal akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.